Perkenalkan, nama saya Arinka Jevina. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara sistematis SOP atau standar operasional prosedur dalam pekerja sosial. Nah, yang pertama ialah menjalin relasi dengan klien dan lingkungan sekitar. Di sini yang dimaksud dengan menjalin relasi ialah menjalin hubungan baik dengan si klien, antara pekerja sosial dan si klien. Sehingga kita mengetahui identitas-identitas apa saja yang dimiliki oleh si klien. Dan dia juga mengenali kita, sehingga dia lebih terbuka ketika bercerita dengan kita sebagai pekerja sosialnya. Dan yang dimaksud dengan lingkungan sekitar ialah lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakatnya, lingkungan pertemanannya. Sebagai pekerja sosial harus mengetahui ketika si klien ini beradaptasi di lingkungan keluarga bagaimana, apakah dia terbuka atau tertutup. Ketika dia berada di lingkungan pertemanan, apakah dia menutupi dirinya, atau ketika dia berada di masyarakat, dia jauh lebih nyaman ketika bertemu dengan orang-orang baru atau orang-orang ramai yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua, ada yang namanya pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini ada 2. Yang pertama, wawancara tertulis. Yang kedua, wawancara tidak tertulis. Yang dimana kalau kita wawancara tertulis, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan terlebih dahulu melalui kertas. Sehingga kita tidak lupa untuk bertanya apa saja dengan si klien, sehingga kita tidak grogi. Nah, kalau yang tidak tertulis, kita bertanya dengan langsung, tanpa melihat tulisan-tulisan atau apa yang ingin kita tanyakan. Jadi apa yang kita ingin tanyakan kepada si klien, kita merasa penasaran dengan dia. Apakah dia seperti ini, apakah dia seperti itu. Gitu. Jadi dia juga menjawab secara langsung dengan kita. Jadi kita mengetahui. Tapi kekurangan dari wawancara ini ialah kita tidak tahu apakah jawaban yang dikeluarkan dari si klien ini benar atau tidak. Nah, kita tidak tahu. Nah, yang kedua, ada yang namanya angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita sediakan melalui selembaran kertas. Nah, kita memberikan kepada si klien. Nah, nanti si klien situ akan memilih jawaban-jawabannya sendiri yang sudah kita buat melalui selebaran kertas tadi. Nah, angket ini juga merupakan data yang kurang valid ya menurut saya, karena kan dia bisa saja memilih jawaban yang padahal itu tidak sesuai dengan dirinya, tapi dia memilihnya agar si pekerja sosialnya ini tidak tahu bagaimana dia aslinya gitu. Nah, yang ketiga ada observasi. Observasi ini di mana kita pekerja sosial terjun langsung, melihat langsung bagaimana ketika si klien ini menyesuaikan dirinya di lingkungannya. Yang keempat, ada studi dokumen. Studi dokumen ini kita mencari informasi-informasi melalui media, seperti majalah. Kita melihat gambar-gambar atau tulisan-tulisan. Tapi itu juga merupakan data yang kurang valid, karena kita tidak langsung mengetahui apakah data itu benar atau tidak. Soalnya kita akan menemukannya dari majalah-majalah atau dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Selanjutnya yang ketiga, ada yang namanya asesmen. Asesmen ini adalah proses sistematis yang dimana kita sebagai pekerja sosial menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si klien tadi setelah kita mengumpulkan datanya. Data-datanya kita sudah tahu, bagaimana penjelasan dari si klien kita sudah tahu, biodata yang kita temukan sudah tahu, jadi kita mudah untuk menganalisis atau memilah-milih kebutuhan apa yang cocok untuk si klien. Nah, selanjutnya yang keempat ada yang namanya perencanaan intervensi. Nah, perencanaan intervensi ini adalah rencana, masih rencana, belum pelaksanaan, masih rencana, masih dirancang, yang dimana kita merancang kebutuhan yang cocok untuk si klien. Nah, jika saya sebagai pekerja sosial menangani klien yang pecandu nakza, yang bermasalah dengan nakza, jadi saya merencanakan terapi kelompok atau konseling individu, yang dimana melibatkan saya dan si kliennya saja. Nah, selanjutnya yang kelima, ada yang namanya pelaksanaan intervensi. Nah, pelaksanaan intervensi ini saya sudah melaksanakan perencanaan tadi. Ingin merencanakannya hari ini. Nah, jadi hari inilah saya melaksanakan perencanaan intervensi yang sudah saya tentukan tadi. Yang selanjutnya di sini adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah penilaian ulang, penilaian kembali bagaimana kondisi si klien, apakah dia sudah lebih membaik. Kita menilai kembali si klien tersebut, sehingga kita tahu apakah kita sudah berhasil untuk menangani si klien ataukah kita masih kurang untuk menangani si klien, sehingga si klien ini masih membutuhkan pertolongan selanjutnya. Yang terakhir, ada terminasi dan pembinaan lanjut, yang dimana terminasi ini merupakan pemutusan kontrak antara pekerja sosial dengan si klien. Berarti di sini pekerja sosial sudah berhasil atau sudah melihat
si klien ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan pembinaan lanjut di mana kita sebagai pekerja sosial ketika sudah terminasi dengan si klien, tetapi si klien juga belum ada kemajuan atau belum ada perubahan sama sekali, kita sebagai pekerja sosial merujuk yang lebih profesional lagi, seperti psikolog, psikiater. Nah, agar si klien jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, penjelasan dari saya. Terima kasih.